Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabihi wa amman. Ayat-ayat Al-Quran mengenai ikhlas, khusyuk dan hudu dari kitab Fadilah Salat tentang khusyuk dan hudu dalam salat. Meskipun ayat di bawah ini berhubungan dengan kurban, namun seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah satu, yaitu ketakwaan dan keikhlasan sebagai firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darahnya, namun yang akan sampai kepadanya hanya ketakwaan dan keikhlasan dari kalian. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Makin tinggi keikhlasan seseorang, kian tinggi pula penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke Yaman, aku meminta nasihat terakhir kepada beliau. Beliau bersabda, jagalah keikhlasan dalam setiap amalmu. Dengan keikhlasan, amal yang sedikit sudah sangat mencukupi. Sayyidina Subban radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah orang yang ikhlas, sebab mereka akan menjadi pelita hidayah, dan karena mereka fitnah yang paling berbahaya pun akan dijauhkan. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah orang-orang yang lemah, Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini, yaitu berkat doa, salat dan keikhlasan mereka. Dari kitab At-Targhib. Berkenaan dengan salat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Maka celakalah besar bagi orang-orang yang salat, yang mereka lalai dari salatnya dan mereka menunjukkan salatnya kepada orang. Quran surat Al-Maun ayat 4-6. Terdapat berbagai penafsiran dari para ulama mengenai maksud lalai. Pertama, yang menafsirkannya lalai mengenai waktu sehingga harus mengkodoknya. Kedua, ada pula yang menafsirkannya tidak berkonsentrasi dalam sholat sehingga perhatiannya kesana kemari. Ketiga, ada yang menafsirkannya lalai dalam jumlah rakaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang golongan orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya menunjukkan sholatnya kepada manusia bahwa kami juga ahli sholat, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Quran surat An-Nisa ayat 142. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah beberapa nabi, kemudian berfirman, fa'alafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka para nabi satu generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka sebentar lagi di akhirat mereka akan menemui gaya, kehancuran. Quran surat Maryam ayat 59. Menurut bahasa gaya berarti kesesatan, maksudnya kerusakan dan kehancuran di akhirat. Banyak juga yang menafsirkan gaya ialah satu tempat di neraka jahanam yang penuh berisi darah dan nanah. Mereka akan dimasukkan ke dalamnya. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya infak-infak mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sholat kecuali dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka kecuali dengan enggan. Quran surat At-Taubah ayat 54. Alhamdulillah,
Itulah beberapa ayat dari kitab Fadilah Salat tentang khusyuk dan khudu dalam salat. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan mampu kita sampaikan dan kita amalkan. Demi sempurna majelis, mari kita tutup doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.